Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik di video berikut adalah diet pasca bedah. Diet pasca bedah adalah makanan yang diberikan kepada pasien setelah menjalani pembedahan. Pengaturan makanan sesudah pembedahan tergantung pada macam dan jenis penyakit penyerta. Waktu ketidakmampuan pasien setelah operasi atau pembedahan dapat diperpendek dengan cara pemberian zat gizi yang cukup. Hal ini juga harus diperhatikan dalam pemberian diet pasca operasi untuk mencapai hasil yang optimal mengenai karakter individu pasien. Tujuan dari diet pasca bedah adalah untuk mengupayakan agar status gizi pasien secara kembali dapat normal untuk mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh pasien yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memberikan kebutuhan dasar. Nah, contoh kebutuhan dasar di sini adalah cairan, energi, kemudian protein. Yang kedua, menggantikan kehilangan protein, glikogen, zat besi, dan zat-zat lainnya. Kemudian yang ketiga, memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Pengaruh pembedahan terhadap metabolisme pasca bedah tergantung berat ringannya pembedahan, keadaan gizi pasien pasca bedah, dan pengaruh pembedahan terhadap kemampuan pasien untuk mencerna dan mengabsorpsi zat-zat gizi. Setelah pembedahan, sering terjadi peningkatan ekskresi nitrogen dan natrium yang dapat berlangsung selama 5-7 hari atau lebih setelah pasca pembedahan. Syarat diet pasca bedah adalah memberikan makanan secara bertahap dimulai dari bentuk cair, kemudian saring, lunak, dan biasa. Nah, ini nanti dapat dilihat bahwa pembedahan itu terdiri dari pembedahan kecil dan pembedahan besar. Diet untuk pasca bedah kecil itu makanan diusahakan secepat mungkin kembali seperti biasa atau normal. Kemudian yang kedua, diet pasca bedah besar. Di sini makanan yang diberikan itu harus berhati-hati disesuaikan dengan kemampuan pasien untuk menerimanya. Diet yang disarankan untuk pasca bedah besar adalah yang pertama, mengandung cukup energi protein, lemak, dan zat-zat gizi. Kedua, bentuk makanan disesuaikan dengan kemampuan pasien. Ketiga, menghindari makanan yang merangsang seperti pedas, kemudian asam, dan lain-lain. 4. Suhu makanan lebih baik bersuhu dingin. Kemudian yang kelima, pembagian porsi makanan sehari diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan makan penderita atau pasien. Kemudian yang keenam, syarat diet pasca operasi adalah memberikan makanan secara bertahap, tadi sudah saya jelaskan, mulai dari bentuk cair, saring, lunak, dan biasa. Pemberian makanan dari tahap ke tahap tergantung pada macam pembedahan dan keadaan pasien. Kita akan bahas di sini adalah jenis diet dan indikasi pemberian. Untuk yang pertama adalah diet pasca bedah 1 atau sering disingkat dengan DPB 1. Diet ini diberikan kepada semua pasien pasca bedah, yaitu pada pasca bedah kecil diberikan setelah pasien sadar, kemudian rasa mual hilang, sedangkan pada pasien pasca bedah besar diberikan setelah pasien sadar
dan rasa mual hilang, serta ada tanda-tanda usus mulai bekerja. Cara memberi makannya ini adalah setelah 6 jam sesudah pembedahan, makanan yang diberikan berupa air putih, kemudian teh manis atau cairan lain seperti pada makanan cair bersih. Nah, di sini juga untuk pasca bedah 1, makanan yang berupa makanan jernih itu sebagai pemberi energi, itu dapat berupa glukosa, harus diberikan dengan segera. Kemudian yang kedua adalah diet pasien pasca bedah 2. Diberikan pada pasien pasca bedah besar, saluran cerna, atau pemindahan dari pasca bedah 1. Diet pasca bedah 2 diberikan pada pasien pasca bedah besar, saluran cerna, atau sebagai perpindahan dari diet pasca bedah 1. Nah, cara memberikannya diberikan dalam bentuk cair kental berupa kaldu jernih, sirup, kemudian sari buah, sup, susu, dan puding. Nah, rata-rata pemberiannya adalah 6 sampai 10 kali per hari selama pasien tidak tidur. Kemudian kita masuk yang diet pasca bedah 3. Diet pasca bedah 3 diberikan pada pasien pasca bedah besar, saluran cerna, atau sebagai pemindahan dari diet bedah pasca 2. Cara memberikan makanannya adalah makanan yang diberikan berupa makanan saring ditambah susu dan biskuit, cairan tidak melebihi 2000 ml. Kemudian yang selanjutnya adalah diet pasca bedah 4. Nah, di sini diberikan pada pasien pasca bedah kecil setelah diet pasca bedah 1 dan pasca bedah besar setelah diet pasca bedah 3. Cara memberikan makanannya adalah makanan berupa makanan lunak yang dibagi menjadi 3 kali makanan lengkap dan 1 kali makanan selingan. Baik, cukup sekian materi diet pasca bedah. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.